Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, narasi kebencian menggebu-gebu Taufik Assegaf dibungkam. Kok bisa-bisanya dia memperbandingkan antara zaman sekarang dengan zaman kolonial? Lebih baik zaman penjajahan yang nggak punya utang katanya. Lebih baik zaman Belanda yang nggak punya utang. Lebih baik zaman Jepang yang nggak punya utang. Indonesia ini nggak punya utang. Tapi ini langsung dibungkam oleh Kiai Haji Ihmad bin Utsman karena sangat nggak apple to apple memperbandingkan antara zaman penjajahan sekarang. Apa-apaan? Nggak apple to apple, selain daripada dia sedang menebarkan kebencian saudara karena nggak rasional. Ya, apa yang dia ucapkan itu nggak rasional, provokatif. Kita cek sama-sama nih ya videonya. Krisis apa nggak krisis sekarang? Jangan pura-pura ente. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang. Diteruskan sama Jepang nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Tapi sekarang kok banyak utang nggak ada penjajahnya? 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 Krisis sama nggak krisis? Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Maka seluruh bangsa Indonesia, walau banyak beras, walau banyak gula, dalam hatinya menginginkan bagaimana dirinya, bangsanya bisa merdeka dari para penjajah. Walau mereka tidak berdaya, muncul para pahlawan-pahlawan yang berdaya. Muncullah Pangeran Diponegoro, muncullah Imam Bonjol, muncullah Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya, muncullah Kiai Haji Asnawi dari Caringin. Zaman-zaman itu orang-orang yang mau bicara tentang merdeka resikonya mati, saudara. Maka keberanian itu sebenarnya bisa ditunjukkan dalam keadaan-keadaan seperti itu. Pemberani yang sejati adalah orang-orang yang berani pada masa-masa perang. Pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia yang berani siapa? Yang berani adalah mereka, orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mereka bilang mereka pemberani. Hei, kamu dan keluargamu, ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci, Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati, ente sama keluarga ente ada di mana? 1654 perang Cisadane dengan gaya Manuk Dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondoh, merebut Kunciran, merebut Sudimara, merebut Pinang agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu
ente dan keluarga ente ada di mana? Oke, cakep gak kira-kira orasi Kiai Haji Imaduddin Utsman? Ceramah Kiai Haji Imaduddin Utsman yang bagi saya sangat rasional. Dan Taufik Assegaf, mohon, kenapa Anda bisa-bisanya memperbandingkan antara zaman kolonial yang begitu tersiksa masyarakat kita? Harapannya cuma satu, itu adalah kemerdekaan. Dan masyarakat Indonesia berjuang mati-matian, berkeringat darah dan air mata untuk memperjuangkan kemerdekaan. Makanya hanya satu harapannya, merdeka, tumpah darah dan air mata nggak jadi soal. Yang penting merdeka. Anda bisa-bisa memperbandingkan dengan zaman sekarang. Sok-sokan nguruskan utang negara, emang paham perhutangan. Saya yakin beliau bukan ahli ekonomi. Satu poinnya, Taufik Assegaf ingin membangun narasi-narasi agar masyarakat publik ini nggak percaya kepada pemerintah Jokowi. Kenapa? Ya mereka dan kelompoknya selalu memposisikan seperti itu di dua kepemimpinan Presiden Jokowi khususnya. Kenapa? Karena pilihannya kalah. Kan itu. So mau ngomong urusan ekonomi lagi. Ngomong urusan penjajahan Belanda dan Jepang lagi. Ente kemana? Kayak Haji Imad. Kemana? Pas menghadapi perang penjajahan. Kemana? Pan enak ya. Mufti Batavia bos. Enak kan. Orang pribumi berdarah-darah. Menguras keringat dan air mata. Mufti Batavia. Keren gak kira-kira? Banyak pengamat sejarah yang mengatakan itu adalah pengkhianat. Catat. Iya dong. Masyarakat kita sedang berkeringat darah dan air mata. Ini enak-enakan berkoalisi. Aduh. Luar biasa ya. Luar biasa. Banyaklah ahli-ahli sejarah yang berbicara urusan itu. Kakek moyang mereka tuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini harus dikanter. Salah satu yang layak untuk mengkanternya adalah ceramah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kok bisa-bisanya Taufik Assegaf memperbandingkan dengan zaman sekarang. Ya seolah-olah sekarang itu hidup masyarakat lebih tersiksa, lebih apa, nggak ada, kita nyaman-nyaman aja hidup di Indonesia. Bahwa kemudian pemerintah punya hutang, ya bahwa bila kemudian pemerintah punya hutang, faktanya memang punya hutang, saya yakin bisa menyelesaikannya. Dan mana coba ada negara yang lain yang nggak punya hutang? Ya sama aja punya hutang. Yang penting bisa membayarnya. Dan saya kira itu bukan ukuran kita untuk menyelesaikan, untuk kemudian menilai ini hutang ini. Kita bukan ahli ekonomi. Saya yakin juga Taufik Assegaf bukan ahli ekonomi. Ya, bukan ahli ekonomi. Jadi daripada memprovokasi, itu provokasi tujuannya. Mending diam aja Pak Taufik Assegaf. Apalagi bawa-bawa sejarah dulu. Penjajahan Belanda dan Jepang. Waduh, bahaya. Kalian akan sangat tersudutkan dengan fakta-fakta yang ada. Ya, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.